Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, "Apakah yang kau lihat, hai Yeremia?" Jawabku, "Aku melihat sebatang dahan pohon badam." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku." Firman Tuhan datang kepadaku untuk kedua kalinya, bunyinya, "Apakah yang kau lihat?" Jawabku, "Aku melihat sebuah periuk yang mendidih, datangnya dari sebelah utara." Lalu firman Tuhan kepadaku, "Dari utara akan mengamuk malapetaka menimpa segala penduduk negeri ini. Sebab sesungguhnya, aku memanggil segala kaum kerajaan sebelah utara, demikianlah firman Tuhan, dan mereka akan datang dan mendirikan tahtanya masing-masing di mulut pintu-pintu gerbang Yerusalem, dekat segala tembok di sekelilingnya dan dekat segala kota Yehuda. Maka aku akan menjatuhkan hukumanku atas mereka, karena segala kejahatan mereka, sebab mereka telah meninggalkan aku, dengan membakar korban kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri. Tetapi engkau ini, baiklah engkau bersiap, bangkitlah dan sampaikanlah kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, "Diriku sekuat besi,
ditulis oleh Jennifer Benson Scott. Hewan kumbang besi dikenal karena lapisan kulit luarnya yang sangat keras, yang melindunginya dari pemangsa. Salah satu jenis kumbang besi bahkan memiliki kekuatan luar biasa saat berada di bawah tekanan. Alih-alih retak, kulit luar yang keras itu justru melentur dan menyatu. Dengan bentuknya yang datar dan rendah, kulit kumbang besi tidak mudah patah. Uji coba yang dilakukan para ilmuwan membuktikan kumbang besi dapat menahan tekanan nyaris 40.000 kali lipat bobot tubuhnya. Seperti memberikan kekuatan ekstra kepada serangga tadi, Allah juga mengaruniakan ketangguhan bagi Yeremia. Sang nabi menghadapi tekanan yang sangat berat saat menyampaikan pesan-pesan yang tidak suka didengar oleh bangsa Israel. Karena itu, Allah berjanji menjadikannya tiang besi dan tembok tembaga. Tertulis di dalam kitab Yeremia 1 ayat 18, ia tidak akan tergilas, diremukkan, atau dihancurkan. Perkataannya akan tetap tersiar dengan dahsyat karena kehadiran dan kuasa Allah yang menyelamatkannya. Sepanjang hidupnya, Yeremia difitnah, ditangkap, diadili, dipukuli, dipenjara, dan dilempar ke sumur, tetapi ia tetap selamat. Ia juga pantang menyerah meski pergumulan dalam dirinya sangat berat, keraguan dan kesedihan menerpanya, penolakan yang terus-menerus dari bangsanya dan kengerian akan serangan tentara Babel semakin menekan jiwanya. Allah terus menolong Yeremia supaya semangat dan kesaksiannya tidak buyar. Ketika kita merasa ingin melepaskan tugas dari Allah, atau sedang undur dalam iman, kita dapat mengingat bahwa Allah yang dilayani Yeremia juga adalah Allah kita. Dia mampu menjadikan kita sekuat besi karena kuasanya menjadi sempurna dalam kelemahan kita, tertulis di dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9. Dari ayat renungan kita yang tertulis, "Aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga." Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan memberikan janji keselamatan, memberikan jaminan, memberikan perjanjian untuk tidak mendatangkan air bah, maka dibuatlah pelangi. Janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada manusia adalah janji kepada manusia melalui nabi-nabi terdahulu akan kedatangan seorang juru selamat manusia yang disebut Mesias yang akan datang untuk menebus dosa, menebus kesalahan, dan menebus dosa bawaan lahir yang ada di dalam diri seorang manusia sejak dia lahir. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Situasi seperti apa yang mengancam akan menghancurkan Anda? Bagaimana teladan dari tokoh-tokoh Alkitab menguatkan Anda untuk tetap setia menunjukkan iman Anda di dalam Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Perkataan gentar, menggentarkan dalam Yeremia 1 ayat 17 adalah terjemahan dari kata Ibrani hatat, yang berarti pecah berantakan, terkejut, hancur, dipatahkan, takut, kecil hati, gentar. Kata itu dipakai di dalam konteks ketika umat Allah didorong untuk menguatkan hati menghadapi rintangan. Lihat 1 Tawarikh 22 ayat 13 lalu di kitab 2 Tawarikh 20 ayat 15.
Lalu di kitab 2 Tawarikh 17 dan Yehezkiel 3 ayat 9. Kata tersebut sering didahului oleh kata jangan dan seruan. Jangan takut, seperti di Yosua 1 ayat 9, di mana kata Ibrani itu diterjemahkan menjadi gentar. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Di dalam kitab-kitab Injil, ucapan Yesus kepada murid-muridnya menggemakan apa yang kita dengar dalam Perjanjian Lama. Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan, tertulis dalam kitab Lukas 12 ayat 11 sampai dengan 12. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.